Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mahasiswi semester 6 Prodi Akuntansi ingin mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu analisis laporan keuangan PT Ultra Jaya Milk dan Industri Trading Company tahun 2020-2021 yang beranggotakan saya sebagai moderator, Selvi Selvia, dan di sebelah saya ada Dina Virgina, dan di sebelah saya ada Ini Virgini, dan di sebelah saya ada Francisca Wijaya, dan di sebelah saya ada Gracia Cika Darmawan, dan di sebelah saya ada Mulia Sabrina Putri. Selanjutnya presentasi akan kita mulai. Kepada Selvi Selvia, dipersilakan. Baik, kita masuk ke analisis ROE, yaitu Return of Asset. Return of Asset digunakan untuk mengetahui seberapa handal perusahaan dalam mendapatkan profit atau keuntungan. Bisa kita lihat di tabel ini, di tahun 2020 earning after tax-nya di angka Rp1.109.066. Total aset secara sederhana definisinya sebagai segala sesuatu yang ada di industri yang bisa diuangkan dan dikonversi sebagai uang tunai dan dapat dikategorikan sebagai aset. Aset ini sendiri ada dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Total aset ini di angka Rp8.754.116. Return of assetnya mencapai 12,68%. Sedangkan standar industri yang ditetapkan oleh PT Ultra sendiri hanya 5,98%. Dapat dilihat ya, dari 5,98%, PT Ultra Jaya achievementnya mencapai 6,7% di tahun 2020, dan di tahun 2020 menyandang predikat baik karena achievementnya hampir 7%. Di tahun 2021 earning after tax-nya di angka Rp1.276.793. Total asetnya Rp7.406.856. Return of assetnya sangat naik di angka 17,24%. Sedangkan standar industri dari tahun 2020-2021 tidak ada kenaikan, masih di angka 5,98%. Dan achievement yang berhasil di-achieve oleh PT Ultra sendiri di angka 11,26%, sangat naik dari tahun 2020, yaitu sekitar 4,56% dari 2020. Dan di 2021 PT Ultra sendiri masih menyandang kategori baik hingga rata-ratanya ada di angka 14,96%. Dari tabel di atas dapat disimpulkan rata-rata ROE di tahun 2020-2021 sebesar 14,96%. Artinya PT Ultra Jaya memenuhi standar ROE industri di mana nilainya sudah di atas 5,98% dari apa yang ditetapkan PT itu sendiri. Baik, dari saya sekian, akan dilanjutkan dengan saudari Dina Virgina. Baik, selanjutnya akan saya yang mengambil alih presentasinya. Selanjutnya ada analisis ROE atau Return of Equity, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas sudah diinvestasikan pemegang saham. Rumus ROE sendiri adalah laba bersih setelah kena pajak dibagi ekuitas dikali 100%. Di sini ada tabel untuk mendapatkan ROE sendiri. Pada tahun 2020, laba bersih setelah kena pajak adalah Rp1.109.66 dengan ekuitas sendiri adalah Rp4.781.737 menghasilkan ROE sendiri 23,21%. ROE dihasilkan dari laba bersih dibagi ekuitas dikali 100% dengan standar industri perusahaan 8,32%. Hal ini dikategorikan baik. Pada tahun 2021 laba bersih setelah kena pajaknya sendiri adalah Rp1.276.793 yang dimana ekuitasnya adalah Rp5.138.1.200. Kita ulang, maaf. 2021 laba bersih setelah kena pajaknya adalah Rp1.276.793 dengan ekuitas Rp5.138.126 dengan return of equity atau ROE sendiri 24,85%. Sama seperti tadi, cara menghitungnya adalah EAT dibagi ekuitas. Maka dengan standar industri yang masih sama 8,32% dan dikategorikan baik.
rata-ratanya adalah 24,03%. Dari tabel di atas, ROE kita sudah mencapai nilai rata-rata industri yaitu 8,32, di mana kita mendapatkan dari tahun 2020 dan 2021 adalah 24,03%. Artinya kita sudah memenuhi standar ROE industri. Selanjutnya ada gross profit margin. Gross profit margin atau yang disingkat GPM digunakan untuk mengukur seberapa besar laba kotor yang dapat dicapai perusahaan dalam setiap hasil penjualannya. Rumus GPM sendiri adalah laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Di sini ada tabel cara menghitung rumus gross profit dari tahun 2020 sampai 2021. Tahun 2020 gross profit yang dihasilkan adalah Rp2.228.527 dengan penjualan bersih yang dicapai Rp5.097.362 dan GPM yang dihasilkan adalah 37,35%. GPM sendiri kita hasil dari rumusnya laba kotor dibagi penjualan. Standar industri adalah 30% dan pada tahun 2020 dikategorikan sebagai baik. Pada tahun 2021, gross profit atau laba kotornya adalah Rp2.074.946 dengan penjualan bersih Rp6.616.642 dengan GPM sendiri 35,89% dengan standar industri 30%. Hal ini juga masih dikategorikan baik dan diperoleh rata-rata selama 2 tahun adalah GPM 37,35% ditambah 35,89% dibagi 2. Hasilnya adalah 36,62%. Maka dari tabel ini dapat disimpulkan rata-rata GPM pada 2 tahun itu adalah 36,62% yang melebihi standar industri yaitu 30% dan PT ULTJ dikategorikan sebagai perusahaan yang baik. Selanjutnya ada net profit margin atau yang disingkat NPM. NPM digunakan untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dari pendapatan. Rumus NPM sendiri adalah laba bersih setelah kena pajak dibagi penjualan dikali 100%. Di sini ada tabel seperti tadi untuk menghitung NPM sendiri. Tahun 2020 laba bersih setelah kena pajaknya adalah Rp1.109.666 dengan penjualan bersih mencapai Rp5.967.362 dan NPM yang dihasilkan adalah 18,60% dengan standar industri lebih dari 5%, maka dikategorikan baik. Pada tahun 2021 laba bersih setelah kena pajak yang dihasilkan adalah Rp1.276.793 dengan penjualan bersih mencapai Rp6.616.642 dan menghasilkan NPM 19,30%. Dengan standar industri yang masih sama 5% dan dikategorikan baik. Masih sama untuk menerapkan rumus ini adalah dengan cara menghitung laba setelah pajak dibagi dengan penjualan dikali 100% maka dapat NPM dan diperoleh rata-rata sebesar 18,95% yang dimana perusahaan ULTJ dikategorikan net profit marginnya adalah baik karena melebihi standar industri yaitu 5%. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Dini Virgini. Kepada Dini Virgini dipersilakan. Baik, saya ambil alih presentasinya. Operating Profit Margin atau disingkat OPM. OPM digunakan untuk mengukur besaran persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rumus OPM dapat dilihat laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Di mana tabel berikut terdapat 2 tahun yaitu 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 diketahui laba bersih setelah pajak sebesar Rp1.421.517 dan penjualan bersih sebesar Rp5.967.362, maka didapatkan OPM sebesar 23,82%. Lalu pada tahun 2021 diketahui laba bersih setelah pajak sebesar Rp1.541.992 dengan penjualan bersih sebesar Rp6.616.642, maka OPM yang dihasilkan 23,30%. Dan diperoleh juga rata-rata kedua tahun ini sebesar 23,56%.
Diperoleh rata-rata OPM sebesar 23,50% dari penjualan bersih, PT Ultra Jaya berarti mampu menghasilkan laba operasi. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Current rasio atau rasio saat ini dapat dilihat rumusnya sebagai berikut. Aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Pada tabel terdapat tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 diketahui aktiva lancar sebesar Rp5.593.421 dan hutang lancar sebesar Rp2.327.339. Maka rasio saat ini diperoleh 240%. Standar industri 200%, maka dinyatakan liquid atau lancar. Pada tahun 2021 diketahui aktiva lancar sebesar Rp4.844.821 dengan hutang lancar Rp1.556.539, maka rasio saat ini sebesar 311%. Standar industri masih sama pada tahun sebelumnya yaitu 200%, maka dikategorikan liquid atau lancar. Rata-rata yang diperoleh kedua tahun tersebut sebesar 276%. Artinya PT Ultra Jaya dapat menutupi kewajiban lancarnya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio saat ini telah jauh melampaui standar industri yaitu 200% yang termasuk PT Ultra Jaya adalah liquid atau lancar. Quick rasio atau rasio penghitungan rasio cepat dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 1%. Dapat dilihat pada tabel berikut terdapat 2 tahun yaitu 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 diketahui aktiva lancar sebesar Rp5.553.421, inventory sebesar Rp124.659, lalu hutang lancar sebesar Rp2.327.339, maka didapatkan quick rasio sebesar 201%. Dengan standar industri 150% kategori liquid. Pada tahun 2021 diketahui aktiva lancar perusahaan sebesar Rp4.844.821 dengan inventaris perusahaan sebesar Rp682.983 dan hutang lancar sebesar Rp1.556.529 dengan quick rasio yang didapatkan adalah 267%. Standar industri masih tetap sama pada tahun sebelumnya yaitu 150% dengan kategori liquid atau lancar. Rata-rata 2 tahun berikut yang dihasilkan adalah 234%. Maka perusahaan Ultra Jaya dinyatakan telah melampaui standar industri yaitu 150%. Maka dari cash ratio mencerminkan posisi kas dan setara kas perusahaan untuk menutupi kewajiban lancar atau hutang jangka pendeknya. Rumus cash ratio adalah kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Dilihat pada tabel berikut terdapat 2 tahun 2020 dan 2021, di mana pada tahun 2020 diketahui kas perusahaan sebesar Rp1.649.669 dengan hutang lancar sebesar Rp2.327.339, maka didapatkan cash ratio sebesar 71% dengan standar industri 50% dan dikategorikan liquid. Pada tahun 2021 diketahui kas perusahaan sebesar Rp1.598.901 dengan hutang lancar sebesar Rp1.556.539, maka cash ratio yang didapatkan sebesar 103% dengan standar industri yang masih sama yaitu 50% dan dinyatakan liquid. Rata-rata kedua tahun tersebut untuk cash ratio sebesar 87%. Maka PT Ultra Jaya melebihi standar industri yaitu sebesar 50% yang artinya mampu menutupi kewajibannya menggunakan aset yang dimilikinya. Saya kembalikan ke teman saya untuk melanjutkan presentasinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Di sini ada receivable turnover atau yang biasa disebut perputaran piutang, digunakan untuk mengukur berapa kali dana piutang berputar dalam satu periode. Rumus menghitung RTO adalah penjualan dibagi piutang dikali 100%. Di sini ada tabel tahun 2020 penjualan bersihnya sebesar Rp5.967.362, piutangnya sebesar Rp92.800, RTO-nya 64,3%.
Lalu pada tahun 2021 penjualan bersihnya sebesar 6.616.642, piutangnya sebesar 60.946, RTO-nya 108,6%. Jadi rata-ratanya yaitu 64,3% ditambah 108,6% dibagi 2 yaitu 86,4%. Diperoleh rata-rata perputaran piutang sebanyak 86,4 kali, artinya dalam 1 tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang PT Ultra Jaya dapat berputar sebanyak 86,4 kali. Lalu inventory turnover atau yang biasa disebut perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui berapa kali dana perusahaan yang tertanam dalam persediaan dapat berputar selama 1 periode. Rumus menghitung ITO yaitu penjualan dibagi persediaan. Dari tabel di sini dapat dilihat pada tahun 2020 penjualan bersihnya sebesar 5.967.362 rupiah. Persediaannya 924.639 rupiah. Jadi ITO-nya 6,5. Pada tahun 2021 penjualan bersihnya sebesar 6.616.642 rupiah. Inventorisnya sebesar 681.983 rupiah, jadi ITO-nya 9,7. Jadi menghitung rata-rata inventory turnover yaitu 6,5 ditambah 9,7 dibagi 2 yaitu 8,1. Diperoleh rata-rata perputaran persediaan sebanyak 8,1 kali dibulatkan menjadi 8 kali. Artinya dalam 1 tahun rata-rata persediaan dilakukan sebanyak 8 kali. Selanjutnya working capital turnover atau WCTO atau perputaran modal kerja digunakan untuk mengukur keefektifan modal kerja selama 1 tahun. Cara menghitungnya yaitu penjualan dibagi modal kerja. Tahun 2020 penjualan bersihnya sebesar 5.967.362 rupiah. Modal kerjanya 3.266.082 rupiah. Jadi WCTO-nya sebesar 1,83. Lalu pada tahun 2021 penjualan bersihnya 6.616.642 rupiah, modal kerjanya 3.288.282, WCTO-nya sebesar 2,0. Jadi cara menghitung rata-ratanya masih sama, 1,83 ditambah 2,0 dibagi 2 yaitu 1,92. Dalam 2 tahun terakhir diperoleh rata-rata modal kerja sebanyak 1,92 yang artinya setiap 1 rupiah modal kerja akan menghasilkan 1,92 rupiah penjualan. Selanjutnya fixed asset turnover atau aset tetap digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya. Cara menghitung FATO adalah penjualan dibagi aset tetap. Di tabel ini dapat dilihat tahun 2020 penjualan bersihnya sebesar 5.967.362 rupiah. Aset tetapnya 3.160.695 rupiah. Jadi FATO-nya 1,9. Pada tahun 2021 penjualan bersihnya 6.616.642 rupiah. Fix asetnya 2.562.035 rupiah. Jadi FATO-nya 2,6. Cara menghitung rata-ratanya yaitu 1,9 ditambah 2,6 dibagi 2 yaitu 2,2. Dalam 2 tahun terakhir diperoleh rata-rata sebesar 2,2 kali, artinya setiap 1 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan 2,2 rupiah penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada total asset turnover atau disingkat dengan TATO. TATO digunakan untuk mengukur kemampuan total aset perusahaan berputar secara efektif. Rumusnya yaitu TATO sama dengan penjualan dibagi total aset. Kita lihat pada tahun 2020 net sales penjualan bersihnya yaitu 5.967.362 rupiah dibagi dengan total aset yaitu 8.754.116 rupiah.
yaitu tatonya yaitu 0,7. Pada tahun 2021 net salesnya yaitu 6.616.642 rupiah dibagi dengan total asetnya yaitu 7.406.856 rupiah, yaitu sama dengan 0,9. Kita mencari rata-ratanya yaitu dari mana? 0,7 ditambah 0,9 dibagi 2 tahun yaitu 2020 sama 2021, yaitu totalnya 0,8. Rata-rata yang diperoleh adalah 0,8, maka setiap satu total aktiva perusahaan dapat menghasilkan 0,8 atau dibulatkan menjadi 1 rupiah penjualan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan masih rendah karena di bawah standar tato industri yaitu 2 kali. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas? Yaitu adalah suatu rasio yang digunakan dalam menilai kemampuan sebuah perusahaan atas pelunasan hutang dan seluruh kewajiban dengan menggunakan jaminan modal maupun aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada debt to asset ratio atau dengan disingkat dengan DAR, yaitu adalah seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara hutang dengan total aktiva. Rumusnya yaitu DAR sama dengan total hutang dibagi aset dikali 100%. Kita lihat contohnya yaitu pada tahun 2020 total liabilitasnya yaitu 3.979 dibagi total asetnya 8.754.116 rupiah dikali 100% yaitu 45%. Pada tahun 2021 total liabilitasnya yaitu 2.268.730 dibagi asetnya 7.406.856 rupiah dikali 100 yaitu 31%. Rata-ratanya kita mencarinya dari 45% ditambah 31% dibagi 2 tahun yaitu 38%. Lalu diperoleh rata-rata DAR tahun 2020 sampai 2021 sebesar 38%. Artinya setiap 100% total aset 38%-nya dibiayai dari hutang. Selanjutnya ada debt to equity ratio atau disingkat dengan DER atau rasio utang terhadap modal. Dengan kata lain, rasio keuangan membandingkan antara jumlah utang dengan ekuitas. Rumusnya yaitu DER sama dengan total hutang dibagi ekuitas dikali 100. Kita lihat contohnya yaitu pada tahun 2020 total liabilitasnya yaitu 3.972.379 dibagi dengan ekuitasnya yaitu 4.781.737 dikali 100% yaitu 83%. Selanjutnya pada tahun 2021 liabilitasnya yaitu 2.268.730 rupiah dibagi dengan ekuitasnya yaitu 5.138.126 rupiah
dikali 100 yaitu 44%. Rata-ratanya di sini yaitu 64%, yaitu dari 83 ditambah 44% dibagi 2 yaitu 64%. Diperoleh rata-rata DEF tahun 2020 sampai 2021 adalah sebesar 64%. Artinya yang dimana perbandingan hutang terhadap modal adalah 64 banding 100, dimana tiap 100 rupiah modal digunakan untuk membayar hutang 64 rupiah. Di sini ada long term debt to equity atau disebut dengan LT debt to equity ratio, digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Rumusnya yaitu LT debt to equity sama dengan hutang jangka panjang dibagi dengan ekuitas dikali 100%. Rumusnya itu ya. Terus ini ada contoh soalnya pada tahun 2020 LT debt-nya yaitu 1.645 rupiah dibagi ekuitasnya yaitu 4.781.737 dikali 100% yaitu 34%. Pada tahun 2021 LTB-nya yaitu 721.191 rupiah dibagi ekuitasnya 5.138.126 rupiah dikali 100 yaitu sama dengan 14%. Rata-ratanya yaitu dari 34% ditambah dengan 100% dibagi dengan 2 tahun yaitu totalnya 24%. Diperoleh rata-rata sebesar 24%, yang dimana artinya perbandingan antara hutang jangka panjang terhadap modal adalah 24 banding 100. Tiap 100 rupiah modal akan digunakan untuk menjamin 24 rupiah hutang jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Wulia. Oke, selanjutnya ada time interest earned ratio atau TIR. TIR digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Rumus mencari TIR yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi biaya bunga. Di sini ada tabel pada tahun 2020 dan 2021. Yang diketahui pada tahun 2020 laba sebelum bunga dan pajaknya itu ada 1.421.517 rupiah dan biaya bunganya 6.674 dan TIR-nya 213. Pada tahun 2021 TIR EBIT-nya 1.541.932 rupiah dan biaya bunganya 5.741 dan TIR-nya 269. Di sini ada rata-ratanya 241 didapatkan dari 213 ditambah 269 dibagi 2 didapatkan 241. Dalam 2 tahun terakhir TIR diperoleh rata-rata sebesar 241, yang dimana artinya laba PT Ultra Jaya dapat digunakan untuk membayar bunga sebanyak 241 kali. Selanjutnya ada rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar adalah suatu rasio yang digunakan untuk membandingkan nilai perusahaan di mata para investor atau nilai pasar dengan nilai perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada price earning ratio atau PER. PER mencerminkan perkembangan growth saham tersebut
Semakin tinggi nilai PER, maka semakin mahal harga per lembar saham tersebut. Rumus mencari PER adalah harga per saham dibagi laba per saham. Di sini ada tabel pada tahun 2020 dan 2021. Diketahui laba bersihnya 1.109.666 rupiah dan saham beredarnya 10.398 dan ESP itu laba perusahaan yang dimana 1.109.666 rupiah dibagi 10.398 didapat 106,72 dan harga sahamnya 1.600 dan PER-nya 14,99 yang didapat dari 1.600 dan dibagi 166,72 didapatkan 14,99 dan standar industrinya 15 sampai 18. Pada tahun 2021 laba bersihnya 1.276.793 dan saham beredarnya 10.398 dan ESP atau laba perusahaannya 122,79 yang didapatkan dari 1.276.793 rupiah dibagi 10.398 didapatkan 122,79 dan harga sahamnya ada 1.570 dan PER-nya 12,79 didapatkan dari 1.570 dibagi 122,79 dan standar industrinya masih sama 15 sampai 18. Di sini ada cara untuk mencari rata-rata dari ESP dan PER. Untuk mencari ESP sendiri 106,72 ditambah 122,79 dibagi 2 dihasilkan 114,76 dan PER sendiri sama 14,99 ditambah 12,79 dibagi 2 didapatkan 13,89. Di sini ada diperoleh rata-rata PER sebesar 13,89 kali dari laba per saham lebih tinggi dari standar industri. Harga saham masih relatif murah karena belum memenuhi standar industri. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Dinda Firdausya, dipersilakan. Slide yang tadi. Dari sini kita akan membuktikan benar gak sih cara perhitungan kita selama tadi kita presentasi. Kita membuktikannya dengan satu slide ini aja ya, karena hampir sama rumusnya. Di sini ESP sendiri itu adalah laba harga per saham. PER itu sama dengan ESP itu sama aja sama laba per saham. Rumusnya adalah ESP dibagi harga saham Cara mencarinya, yang pertama cara untuk mencari ESP sendiri itu gimana sih? Cara mencari ESP sendiri adalah laba bersih dibagi saham beredar. Jadi sebelum kita mencari rumus ini, kita harus tahu cara mencari rumus ESP sendiri itu kayak gimana. ESP dari laba bersih dibagi saham beredar berarti 1.109.666 dibagi 10.398. Hasilnya, kalau kita seandainya di sini kita nggak ngobrolin dari kalkulator ya, tapi hasil ini adalah benar. 106,72. Kalau kita udah dapat ESP, baru kita bisa mencari harga PER-nya sendiri. Rumusnya yang seperti tadi, ESP dibagi dengan harga saham. ESP sendiri kita harus ingat, ESP sama dengan laba saham. PER-nya maka 1.600 dibagi 106,72 maka diperoleh 14,99. Maka rumus yang kita peroleh tadi adalah valid atau benar ya, terbukti karena hasilnya adalah sama. Dan diperoleh rata-ratanya juga sama ya. Kita memperoleh ini
ditambah dibagi 2, maka hasilnya ini. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Kepada Sylvia dipersilakan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika banyak kurangnya dari presentasi yang kami presentasikan. Jika teman-teman ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. I think we could work it out. So what are you doing now? Gimana ya? Oh, harusnya pakai tripod ya. Iya emang. Setelah Puan Ahmad Prawijaya yang melanjutkan bisa dekat gak sih? Iya sekarang jangan bingung bakal semuanya. Oh dibilang gitu pasti jadi semangat. Iya banyak yang terakhir maka. Selanjutnya ada tuh doang ini. Iya ulang.